Assalamualaikum. Kembali lagi di channel saya. Sebelumnya, yang belum subscribe, tolong subscribe dan aktifkan tanda loncengnya supaya kamu tidak ketinggalan cerita-cerita menarik dari saya. Aku mengusap perutku yang semakin membesar. Beriringan dengan itu, ada untayan doa yang tak pernah putus untuk keselamatan. Aku benar-benar telah melakukan kesalahan besar. Jika sudah seperti ini, bukan hanya aku dan si jabang bayi yang terancam, tapi yang lain juga harus ikut terseret. Tenang saja, semuanya pasti akan baik-baik saja. Mas Joko memelukku dengan terlihat gusar. Ada rasa nyaman, namun hal itu tak bisa menghilangkan rasa takutku untuk menghadapi malam ini. Tiba-tiba ibu kembali dan masuk ke dalam kamar tanpa aba-aba. Mas Joko sontak melepaskan pelukannya. Seketika rasa canggung merajai 3 orang di kamar ini. Ibu hanya ingin menyebar bawang putih dan bengis seperti biasanya. Ibu membawa 1 piring kecil berisi 2 benda yang dipercaya dapat menjagaku dari gangguan setan Marni. Iya, Bu. Namun ada yang berbeda. Jika biasanya ibu membawanya dalam bentuk yang sudah hancur dan tinggal disebar, kali ini dia membawanya dalam keadaan utuh. Ibu terlihat merapalkan sesuatu dengan sangat pelan, seperti mantra atau ajian. Kemudian dia mengunyah bawang putih dan bengle sebelum akhirnya disemburkan langsung dari mulutnya. Aku menoleh sesaat pada Mas Joko untuk meminta penjelasan. Namun raut wajahnya seakan menyuruhku untuk diam dan tak banyak bertanya. Aku baru tahu jika ibu ternyata menguasai hal-hal seperti ini. Dari luar terlihat asap putih membumbung. Aku mengintip dari jendela kamar untuk memastikan. Ternyata kepulan asap itu berasal dari bakaran sabut kelapa tepat di belakang kamar ini. Itu salah satu ritual yang dilakukan ibu, bisik Mas Joko. Aku hanya mengangguk pelan dan menyerahkan semuanya pada ibu. Tanpa aba-aba, hujan turun dengan derasnya, mengibatkan bakaran sabut kelapa itu menyisakan asap tipis hingga akhirnya mati tergenang air hujan. Bersamaan dengan itu, angin kencang berputar menggulung pohon-pohon tinggi di luar sana. Hari semakin gelap, pertanda maghrib telah tiba. Seperti pesan ibu, aku dan Mas Joko tak berani beranjak dari kamar. Mas Joko duduk di sampingku sembari merapalkan doa. Sedangkan ibu entah kemana. Sejak tadi dia tak muncul lagi. Suasana malam ini terasa berbeda. Terasa penuh dan sesak. Padahal hanya ada aku dan Mas Joko di kamar ini. 2 jam berlalu, tak terjadi apapun. Namun aku tak merasakan dingin sedikit pun. Padahal di luar gerimis masih tersisa. Kamar ini malah terasa panas. Hingga akhirnya suara yang sudah 2 malam ini menggangguku kembali terdengar. Srek, srek. Iya, kedatangan hantu Marni selalu diawali dengan suara seperti ranting pohon yang digesek pada dinding. Mas Joko mendekatkan posisi duduknya hingga kami duduk rapat. Doa-doa tak henti-hentinya kami panjatkan. Santi, Santi. Suara itu terdengar lembut dan mendayu, tak seorang anak kecil yang mengajak main kawannya. Dadaku semakin bergemuruh dengan keringat dingin yang mulai mengucur. Si, berikan bayimu. Bayi itu milikku. Mereka membunuhnya. Terdengar sangat pilu diiringi isak tangis yang menyayat hati. Hingga tiba-tiba angin kencang kembali datang. Bahkan lebih kencang dari sebelumnya. Aku bahkan mendengar beberapa pohon yang roboh saking kencangnya tiupan angin. Si, kau harus menggantinya. Anak itu harus menembus dosa mereka yang telah membunuh bayiku. Mereka kejam. Mereka membuat suamiku pergi.
Laki-laki yang ada di sampingmu adalah bagian dari mereka. Suara Marni tiba-tiba terdengar marah. Namun kenapa? Dia berkata jika Mas Joko adalah bagian dari orang-orang yang menyakitinya. Air mataku mulai luruh. Kedua tanganku tak lepas dari perut. Namun tanpa diduga, Mas Joko menutup kedua telinganya sembari menangis kencang. Mas, kamu kenapa? Kulihat keringat sebesar biji-biji jagung mulai membasahi dahinya. Mas, dia tak menjawab. Baru kali ini aku melihat Mas Joko seperti itu. Ibu, Mas Joko, Bu. Ibu langsung datang ke kamar. Dia langsung menangkap tubuh Mas Joko yang limbung di lantai. Tidak, aku tidak bersalah. Teriak Mas Joko. Jerit tangis Mas Joko semakin menjadi, membuatku bingung. Bukankah seharusnya aku yang menangis ketakutan? Suara tawa Marni menggelegar di luar sana, terdengar seperti sedang mengejek. Dia seakan tahu apa yang terjadi di dalam kamar ini. Tenang, Lan. Semuanya akan baik-baik saja. Dia tak akan berani menyentuh kita lagi. Ucap ibu di telinga Mas Joko. Lagi? Apa yang pernah mereka alami? Bukankah Mas Joko bilang jika Suwarni hanya mengganggu anak-anak dan ibu hamil? Suasana semakin tegang kala Marni menggebrak dinding. Bersamaan dengan itu, Mas Joko semakin menjadi. Dia seperti sedang mengingat sebuah trauma berat. Ada apa dengan Mas Joko, Bu? Tidak apa-apa, Santi. Maaf, Ibu harus membawa Joko dari kamar ini. Ucapnya sembari memapa Mas Joko mendekati pintu kamar. Aku mengekor di belakang mereka. Santi, tunggulah di sini sebentar. Makhluk durjana itu tak akan bisa masuk ke dalam rumah ini. Setelah berkata seperti itu, dia membawa keluar Mas Joko, lalu mengunci kamar ini dari luar. Aku melotot tak percaya. Apa-apaan ini? Mereka membiarkanku berada di kamar ini sendiri, dengan tubuh rapuh dan ketakutan. Bahkan saat ini aku dan hantu Marni hanya dipisahkan oleh dinding anyaman bambu. Tidak ada jaminan jika dia akan mencakar dinding rapuh itu, lalu masuk dan menyakitiku. Ibu, buka, Bu. Jangan tinggalkan Santi sendiri, Bu. Aku menggebrak pintu kamar dengan brutal. Aku menangis sejadi-jadinya di depan pintu. Namun ibu dan Mas Joko tak mendengar lagi. Hanya terdengar suara pintu kamar sebelah yang terbuka kemudian kembali ditutup. Tiba-tiba, gorden tersingkap dengan sendirinya, menampakkan wajah Marni yang tertempel di kaca sembari tersenyum lebar. Brak, brak, brak. Ibu, tolong kasih. Aku gebrak pintu kamar sekuat tenaga. Namun semua itu percuma saja. Sih, aku refleks menoleh ke arah sumber suara. Bola mata Marni terus berputar dengan lidah yang digerakkan ke kanan dan ke kiri tanpa henti. Walau hantu itu berada di luar kamar, namun itu tak mengurangi rasa takutku sama sekali. Tubuhku merosot ke lantai. Kedua kaki yang kupakai untuk menopang tubuh terasa lemas tak bertulang. Rasanya lebih baik pingsan daripada harus menyaksikan kengerian ini sendiri. Aku hanya bisa menangis untuk menyalurkan rasa takutku. Pergi! Kuraih bantal dan kulempar ke arah kaca jendela di mana hantu itu menampakkan diri, berharap dia takut dan pergi. Namun sampai bantal habis terlempar, Suwarni masih tetap di sana dengan seringai yang mengerikan. Kuraih selimut tipis yang tergeletak tak jauh dariku. Kututup seluruh tubuh ini. Setidaknya aku tak perlu melihat penampakan Marni. Aku menangis sejadi-jadinya di dalam selimut. Aku kesal, kecewa, berbaur menjadi satu. Kenapa ibu dan Mas Joko tega meninggalkan aku sendiri di sini? Padahal aku sedang hamil besar. Tapi mereka memilih menyelamatkan diri tanpa mengajakku. Memangnya apa yang mereka sembunyikan dariku?
Egois sekali. Lihat saja, Mas. Setelah malam ini berakhir, pastikan kau akan menerima kemarahanku esok hari. Kedua tanganku mengepal erat. Wush. Hembusan angin sepoi-sepoi seakan menyelusup menembus kain tipis yang menutupi tubuhku. Dadaku kembali bergemuruh dengan bulu-bulu halus yang ikut berdiri. Aku takut jika hantu Marni berhasil menembus kamar ini. Dengan tangan gemetar, perlahan kusingkapkan sedikit kain untuk mengintip. Tidak ada siapapun. Namun tiba-tiba perutku terasa kencang hingga timbul rasa sakit yang semakin lama semakin menjadi. Nak, jangan takut. Kita berdua pasti baik-baik saja. Aku berusaha mengajak janinku berbicara. Namun aku merasa ada gerakan yang begitu kencang dari dalam perut. Selama ini aku tak pernah merasakan gerakan janin seperti ini. Sakit. Teriakan yang tersendat karena dipadukan dengan rasa sakit yang amat sangat. Kulihat ada sebuah tonjolan dari dalam perut yang bergerak sana kemari. Mas Joko. Aku meringkuk, menahan rasa sakit yang sudah tak bisa aku tahan lagi. Aku coba menyentuh gerakan itu dan berhasil menahannya. Benar, itu bukan bayi, melainkan seperti kepalan tangan yang terus bergerak di dalam perutku. Siapa kamu? Pergi, jangan sakiti saya, ucapku sembari menahan isak tangis. 5 menit kulalui dengan rasa sakit yang luar biasa. Teriakanku pada ibu dan Mas Joko seakan tak ada artinya. Kita masih satu atap. Tidak mungkin jika mereka mendengar teriakanku. Marni kembali tertawa di luar sana. Dia terdengar sangat senang mendengarku menderita di dalam sini. Memang semenjak tadi makhluk itu hanya menertawakanku dari luar sembari mengucap sumpah serapah yang aku sendiri tak mengerti. Dia selalu bilang jika dia telah menunggu bayi ini selama bertahun-tahun. Dia juga berkali-kali menyebut nama Wati dan Dodi yang merupakan nama kedua orang tua Mas Joko. Suara tawa itu perlahan menjauh, kemudian hilang terbawa angin. Bersamaan dengan itu, terdengar suara ledakan dari atap rumah. Apa yang terjadi di luar sana? Tonjolan di perutku juga ikut menghilang. Namun rasa sakit itu tetap ada, walau tak separah tadi. Seperti mulas, namun dibarengi rasa sakit yang tak kunjung berhenti. Akhirnya pintu itu terbuka juga setelah sekian lama, menampakkan sosok ibu yang langsung berlari ke arahku dengan wajah khawatir. Ya ampun Santi, apa yang terjadi? Yang sakit? Kan Ibu Santi? Ibu langsung mencecar dengan segala pertanyaan. Perut. Jawabku lemah. Padahal dalam hati aku sangat kesal padanya. Andai saja dia dan Mas Joko tidak meninggalkanku, mungkin aku tidak akan berakhir mengenaskan seperti ini. Ibu berlari keluar, entah untuk mengambil apa. Tapi aku takut jika ibu berniat mengunciku seperti tadi. Oleh karena itu, aku berjalan keluar menyusulnya dengan sisa tenaga yang ada. Selain itu, aku juga sudah tidak tahan berada di ruangan kecil dengan cahaya remang-remang ini. Namun ada yang berbeda saat tubuh ini melewati batas pintu kamar. Hawanya seperti lebih dingin. Kepalaku juga mendadak pusing. Hingga sebuah angin yang sangat dingin datang tiba-tiba menerpa leher bagian belakang, mengakibatkan bulu-bulu halus yang tumbuh di sana kembali berdiri. Aku mengedarkan pandangan untuk mencari keberadaan ibu. Aku lihat tadi dia berlari ke arah dapur. Wush, angin kencang tiba-tiba datang entah dari mana. Padahal semua pintu dan jendela terkunci rapat. Semua gorden berkibar kian kemari, disertai pintu dan kaca jendela yang bergetar bertiup angin. Kenapa keluar kamar? Ibu sudah bilang, jangan keluar kamar lewat waktu maghrib. Teriak ibu yang berjalan mendekat dari arah dapur. Kembali tertuju pada pintu depan yang bergetar hebat,
menahan kencangnya angin dari luar, hingga pintu itu tak dapat menahannya dan terbuka lebar. Kukira kengerian malam Jumat Kliwon ini sudah berakhir dengan hilangnya suara hantu Marni. Namun sepertinya aku terlalu percaya diri. Benar saja, Marni kembali datang. Wanita itu berdiri di ambang pintu yang kini telah terbuka lebar. Dia masih memakai baju yang sama seperti saat kami pertama bertemu. Lupa sebuah kampak dan seorang bayi yang digendong dengan kain jari turut hadir dalam kedatangannya malam ini. Namun setelah ku amati, bayi dalam pangkuannya bukanlah bayi manusia, melainkan hanya sebuah boneka lusuh yang menyerupai bayi. Entah dari mana datangnya, sebuah tali tambang tiba-tiba sudah terikat di kusen pintu dengan simpul melingkar. Yu, cucumu akan menjadi pengganti anakku dulu, ucap Marni pada ibu yang sedang memelukku erat-erat. Tubuh kami bergetar hebat mendengar hal itu. Tidak boleh, ibu berteriak sembari mengeratkan pelukannya. Marni kembali tertawa, namun aku bisa merasakan jika tawanya bukan tawa senang, melainkan tawa orang yang memendam kesedihan. Aku hanya bisa bertanya-tanya dalam hati, apa yang sebenarnya terjadi padanya di masa lalu? Kenapa dia seperti teka-teki yang sulit belum bisa dipecahkan? Tanyakan saja pada wanita durjana di sampingmu. Aku tersentak mendengar kalimat itu. Sepertinya dia bisa mendengar isi hatiku. Usai berkata seperti itu, tubuh Marni perlahan terbang, lalu memasukkan kepalanya ke dalam simpul tambang itu. Seketika tambang itu menjerat leher Marni, hingga tubuhnya kelojotan tepat di depan mataku. Aku memekik, kemudian menutup mataku hingga aku merasakan tubuhku melayang. Sejak saat itu aku tak mengingat apapun lagi. Aku membuka mata dengan badan yang terasa sangat ringan. Bahkan untuk bangun dan berdiri pun aku tak perlu mengeluarkan tenaga. Namun aku tersentak. Aku sadari jika saat ini aku bukan berada di rumah ibu, melainkan di depan rumah Marni. Setelah ku amati lebih jauh, rumah ini tidak seperti rumah kosong, malah terlihat sangat asri dan terawat. Banyak tanaman hias memenuhi pekarangan rumah dengan warna-warni bunga yang menyejukkan mata. Terdapat pohon mangga yang sedang berbuah lebat di samping rumah. Ada juga kolam ikan yang airnya sangat bersih dengan berbagai jenis ikan di dalamnya. Tidak salah lagi, ini rumah Marni. Tapi kenapa tidak seperti rumah kosong? Pasti aku sedang bermimpi. Aku gigit pergelangan tanganku untuk memastikan. Sakit. Berarti bukan mimpi. Percaya begitu saja. Aku coba menampar pipiku sekali lagi. Sakit juga. Berarti bukan mimpi. Sungguh sangat berbanding terbalik dengan apa yang kulihat tempo hari. Jantungku berdetak 2 kali lebih kencang saat terdengar suara derit pintu yang akan terbuka. Tugas aku bersembunyi di balik pohon besar untuk mengamati apa yang akan terjadi. Benar saja. Seorang wanita yang sedang hamil besar keluar dari rumah itu. Sepertinya kehamilannya sudah memasuki usia 9 bulan. Cara berjalannya juga sudah sangat kepayahan. Dia keluar sembari membawa secangkir kopi dan teh yang masih mengepul. Rupanya ada seorang laki-laki yang sedang duduk di kursi depan rumah. Wanita itu menaruh secangkir kopi di atas meja kecil di depan laki-laki yang sepertinya adalah suaminya. Mereka terlihat sangat bahagia dan saling menyayangi. Keduanya terlihat obrolan kecil dan sesekali saling melempar senyum. Apa dia Marni ketika masih hidup? Aku tak merasa takut sedikit pun. Mungkin karena rupanya tak semenyeramkan seperti saat terakhir ketemui. Bapak sudah tidak sabar ingin bertemu anak kita, Bu, ucap sang lelaki usia 40 tahunan itu sembari mengusap perut Marni. Ibu juga, Pak,
Maklum, 16 tahun sudah kita menantinya, jawab Marni sembari mengelus perutnya. Aneh, seharusnya dengan jarak sejauh ini, telingaku tidak mungkin bisa menjangkau obrolan mereka. Namun saat ini, aku bisa dengan jelas mendengar apa saja yang mereka bicarakan. 16 tahun, berarti itu anak pertama mereka. Pantas saja keduanya terlihat sudah berumur untuk ukuran anak satu. Kini Marni beranjak dari kursi, kemudian berjalan-jalan kecil di depan rumah. Sedangkan sang suami memberi pakan ikan. Sungguh keluarga yang begitu hangat. Hingga sejurus kemudian, cuaca berubah menjadi hangat, dingin, serta cahaya matahari yang tiba-tiba redup. Persis seperti waktu menjelang maghrib. Suasana yang tadi masih pagi diiringi dengan kicauan burung, ini berganti dengan suara hewan malam yang saling bersahutan dari dalam hutan sawit. Aku juga baru sadar jika posisiku saat ini bukan lagi berada di balik pohon besar, melainkan berada di depan pintu rumah yang tertutup rapat. Aku dibuat heran dengan suasana ini. Tapi aku juga penasaran apa yang akan terjadi selanjutnya. Sebuah rintihan membuyarkan lamunanku. Terdengar suara wanita yang sedang menahan sakit dari balik pintu. Sakit sekali, Pak. Sepertinya ini tanda-tanda akan melahirkan, Bu. Panik sang suami. Sepertinya begitu. Panggil dukun beranak, Pak. Tapi ini sudah malam. Ibu tidak apa-apa di rumah sendirian dengan keadaan seperti ini. Jangan pedulikan ibu. Keselamatan anak kita lebih penting. Ya sudah, Bapak berangkat sekarang juga. Terdengar kepanikan yang luar biasa dari dalam. Tapi tunggu, malam-malam begini. Aku sempat mendengar kalimat itu. Sontak aku menoleh ke belakang. Benar saja, suasana ternyata sudah gelap gulita. Padahal 2 menit yang lalu masih terbilang terang. Aku kelabakan saat menyadari jika pintu akan terbuka. Sedangkan saat ini aku sudah tak punya waktu untuk bersembunyi. Laki-laki itu keluar dengan sebuah obor di tangannya. Aku memejamkan mataku dan bersiap jika harus ketahuan. Namun beberapa detik selanjutnya, aku tak mendengar teriakan apapun. Aku buka mataku perlahan. Ternyata laki-laki itu malah berjalan menjauh menyusuri jalan setapak menuju arah barat rumahnya. Tanpa menghiraukan keberadaanku di sini. Kicauan burung hantu serta lolongan anjing di dalam hutan tak menggetarkan langkahnya untuk menjemput sang dukun beranak. Sepertinya dia tak melihatku. Aku kembali berbalik. Ada rasa ngeri saat melihat pintu rumah ini terbuka lebar. Pikiranku kembali melayang mengingat kejadian kala Marni menggantung dirinya di pintu tersebut. Fokusku beralih pada Marni yang sedang gelisah menahan rasa sakit. Entah sudah berapa kali dia berubah posisi duduknya, membuat aku seperti merasakan kegelisahan itu. Setelah lama menunggu, samar-samar kulihat cahaya obor yang semakin mendekati rumah. Benar saja, itu adalah suami Marni dan seorang wanita yang mungkin adalah dukun beranak. Mataku membulat kala ku sadari jika dukun beranak yang dibawa suami Marni adalah ibu Mas Joko, mertuaku sendiri. Mereka berdua berjalan tergesa-gesa menuju ke dalam rumah. "Di mana Marni?" ucap ibu. "Di dalam yuk." Keduanya masuk beriringan. Tanpa sadar aku ikut masuk ke dalam rumah. "Biar aku periksa keadaan Marni. Dan kau siapkan 1 baskom air hangat serta 2 buah kain jarik," perintah ibu. "Baik yuk." Laki-laki yang dipanggil Basri itu langsung berlari ke dapur untuk memasak air. Sedangkan ibu mengecek keadaan Marni. "Sudah pembukaan 8, tidak akan lama lagi. Tahanlah sebentar, jangan mengejan sebelum aku perintahkan." "Tapi ini sakit sekali yuk," rintih Marni dengan keringat yang terus mengucur dari keningnya. "Sabar, rasa sakit itu akan hilang.
saat anakmu lahir ke dunia?" Jawab ibu diiringi senyum yang mengembang. Berselang lama, Basri datang dengan satu baskom air hangat serta buah kain jarik di tangannya. Proses melahirkan pun dimulai. Basri begitu setia menemani Marni yang sedang mempertaruhkan nyawa di sampingnya. Hingga sebuah tangisan menggema di seluruh ruangan. Ungkapan rasa syukur tak henti-hentinya mereka ucapkan kala bayi yang sudah mereka tunggu sejak 16 tahun lalu lahir dengan selamat tanpa kurang satu apapun. "Selamat, bayi kalian laki-laki," ucap ibu sembari memperlihatkan wajah bayi itu pada kedua orang tuanya. Raut wajah bahagia terpahat dengan sempurna di wajah Basri dan Marni. Ibu langsung membersihkan bayi itu, kemudian memberikannya pada Marni untuk disusui. Sedangkan ibu kembali pada tugasnya, yaitu mengambil ari-ari dari dalam perut Marni. "Basri, kuburkan ari-ari ini di belakang rumahmu. Usahakan agar kau menggali tanahnya sedikit dalam, biar tidak ada hewan buas yang menggalinya. Apa tidak sebaiknya saya azankan dulu bayi ini, yuk?" tanya Basri dengan dahi mengerut. "Tidak perlu, mengubur ari-ari ini lebih penting. Karena baru kali ini memiliki seorang anak." Basri tak lagi banyak bertanya. Dia mengambil gumpalan ari-ari yang sudah dibungkus kain putih dari tangan ibu, kemudian membawanya ke belakang rumah. Setelah selesai pengenalan asih, ibu kembali mengambil sang bayi untuk diberi jampi-jampi. "Bayimu buang air kecil. Di mana kau menyimpan kain jari untuk salinan?" "Di dalam lemari, yuk. Ambil saja," ucap Marni yang masih lemah di atas pembaringan. Ibu menoleh sekilas ke arah lemari kayu jati yang berada di pojok kamar. "Aku tak berani membuka lemari orang lain. Biar ku gunakan kain milikku saja. Kebetulan aku membawanya." Ibu kemudian keluar menuju ruang tamu di mana tas miliknya ditaruh di atas meja. Dia mengganti bedong dengan kain jarik miliknya, kemudian kembali ke dalam kamar. "Bayimu sedang tidur. Aku harus pulang sekarang juga." Ibu langsung membereskan barang-barangnya. "Kenapa buru-buru sekali, yuk? Nanti pagi saja pulangnya. Kalau tidak, tunggu Mas Basri selesai mengubur ari-ari agar yuk tidak pulang sendirian," cegah Marni. "Oh, lupa, jika aku juga memiliki bayi," ucap ibu sembari terkekeh. "Kasihan jika Mas Dodi harus mengurusi Joko sendiri. Lagi pula pasti Joko menangis mencariku." "Yuk, tidak apa pulang sendirian tengah malam seperti ini." "Tak usah khawatir. Dukun beranak sepertiku sudah biasa pulang sendirian," jawab ibu. "Ya sudah, hati-hati di jalan yuk. Ini ada sedikit uang sebagai ucapan terima kasih saya dan Mas Basri karena telah membantu persalinan." Marni memberikan sebuah amplop pada ibu. "Terima kasih banyak. Kalau ada apa-apa, kau panggil saja aku." "Baik, yuk." Ibu kemudian pergi meninggalkan rumah Marni. Basri dan Marni terus memandangi wajah bayi mereka yang sedang terlelap. Namun hingga pagi menjelang, bayi itu tak kunjung bangun. Sudah berbagai cara mereka lakukan agar bayi itu terbangun. Namun sayang, wajahnya semakin lama malah semakin pucat. Basri dan Marni mencoba mengecek nadi dan jantung sang bayi. Bagai ditimpa palu godam. Basri dan Marni terkulai lemas kala tak menemukan detak jantung sang bayi. Keduanya menangis meraung hingga para tetangga berkumpul dan saling mendesak masuk. Hati orang tua mana yang tidak terpukul melihat anak yang ditunggu-tunggu harus kehilangan nyawa di usia yang bahkan belum menginjak 1 hari. "Panggil yuk Darmi, dia yang biasa memandikan jenazah anak bayi," ucap seorang warga. Ibu datang dengan tergopoh-gopoh. Dia sangat syok melihat bayi yang baru dia gendong semalam sudah meninggal dunia. "Tolong buatkan ruangan di luar menggunakan dinding kain untuk memandikan jenazah,"
serta siapkan airnya, perintah ibu. Beberapa warga langsung keluar melaksanakan perintah ibu. Marni dan Basri sangat berat melepaskan sang bayi. Namun apa daya, itulah yang harus mereka lakukan. Ibu membawa jenazah bayi itu ke dalam ruangan yang sudah disiapkan. Hanya dia yang bertugas memandikan jenazah, sedangkan ibu-ibu yang lain memilih menenangkan Marni di dalam. Setelah 1 jam, ibu keluar dengan bayi yang sudah terbungkus kain kafan. Seluruh warga sudah terkumpul untuk mengantarkan bayi ke tempat peristirahatan terakhirnya. Air mata tak henti-hentinya keluar dari pelupuk mata Basri dan Marni. Yang masih penasaran, lanjut ke part selanjutnya. Dan jangan lupa aktifkan tanda loncengnya dan subscribe. Assalamualaikum.